sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Mungkin nanti saya akan menyampaikan beberapa hal tentang tugas saya yang ada di TKG PJOK berkaitan dengan rencana tindak lanjut TKG PJOK. Nanti saya akan mengambil judul Sport Education Model. Oke. Apa itu Sport Education Model? Ya, Sport Education Model atau disebut dengan SEM menekankan pentingnya peran dalam sebuah penyelenggaraan pertandingan. Peserta didik dapat memainkan peran sebagai pelatih, pemain, wasit, pencatat pertandingan, panitia pertandingan, dan supporter. Jadi di sini kita berbagi peran dengan peserta didik. Biasanya peserta didik itu sebagai peserta dalam lomba atau turnamen, tapi sekarang peserta didik diberi tugas atau peran tambahan sebagai penyelenggara. Ya, ini bisa saja penyelenggaranya seperti olahraga, banyak cabang olahraga yang bisa diselenggarakan. Oke. Terus dalam proses pembelajaran ini peserta didik dihadapkan pada situasi yang mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga. Selain itu, saya mengajarkan peserta didik untuk berkolaborasi, bertanggung jawab secara individu atau kelompok, ya, sehingga muncul gagasan untuk menerapkan Sport Education Model dalam bentuk pertandingan kids atletik di SDN Negeri 1 Solo supaya memberikan pengalaman atau pelajaran baru kepada peserta didik. Ya, kenapa saya kok mengambil cabang olahraganya kids atletik? Karena di dalam O2SN kids atletik masuk dalam cabang tersebut. Ya, jadi tujuan dari kegiatan itu yang pertama, peserta didik dapat melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan pertandingan yang melibatkan prinsip-prinsip olahraga. Yang kedua, melibatkan peserta didik dalam kepentingan pertandingan supaya mereka mendapatkan pengalaman baru. Yang ketiga, mencari calon atlet baru untuk event O2SN. Nah, ini tujuan yang paling penting karena O2SN akan dilaksanakan setiap tahun dilaksanakan. Jadi kita melaksanakan O2SN di lingkup SDN 1 Solo untuk menjaring atlet-atlet mulai dari kelas bawah sampai kelas atas. Itu. Selanjutnya, produk utama dari pembelajaran proyek yang dirancang. Pertandingan kids atletik antar kelas menambah pengetahuan dan pengalaman peserta didik. Yang kedua, mengorganisir dan melaksanakan acara pertandingan kids atletik antar kelas sebagai bagian dari pameran proyek. Yang ketiga, banner, video kegiatan dan lain-lain sebagai bentuk publikasi media sosial kegiatan pembelajaran Sport Education Model di SD Negeri 1 Solo. Nah, itu produknya yang kita produk utama dari pembelajaran proyek yang akan dirancang. Selanjutnya, kapan proyek akan dilaksanakan? Ini harus melalui koordinasi antar guru dan kepala sekolah di sekolah di SD 1 Solo. Setelah itu baru bisa dilaksanakan. Kemungkinan kalau estimasi pelaksanaannya itu sekitar 4-5 minggu. Itu pelaksanaannya. Nanti bisa dikoordinasikan lagi. Oke, terus siapa saja yang dilibatkan? Yang pertama ada kepala sekolah sebagai pemberi izin dan penanggung jawab di sekolah. Yang kedua, guru PJOK saya sendiri sebagai pembimbing dalam kegiatan Sport Education Model ini. Terus yang ketiga, Bapak Ibu guru di sekolah sebagai pembimbing psikologi peserta didik. Dan yang terakhir ada peserta didik sebagai pelaksana. Oke, rencana evaluasi. Peserta yang terlibat secara aktif dalam kegiatan penyelenggaraan pertandingan kids atletik menunjukkan sikap antusiasme
dan semangat positif serta meningkatkan mental. Upaya lebih lanjut dapat dilakukan untuk memastikan partisipasi semua guru bersekolah. Kemungkinan atau tantangan yang akan dihadapi untuk melaksanakan kegiatan ini. Mengadakan kegiatan pertandingan kids atletik antar kelas membawa banyak manfaat, tapi juga akan membawa tantangan sendiri. Yang pertama adalah keterbatasan waktu. Jelas nanti kalau waktunya itu terlalu mepet, kita tidak bisa melaksanakan kids atletik tersebut. Terus yang kedua cuaca. Ya, cuaca karena sekarang ini musim hujan, mungkin cuaca tidak bisa diprediksi. Kalau kita melaksanakan terus nanti hujan, itu juga pasti akan berbeda. Terus yang ketiga venue atau tempat dilaksanakan kegiatan. Ya, biasanya untuk kids atletik ini dilaksanakan di lapangan kecamatan. Akan tetapi kalau di musim penghujan seperti ini pasti juga becek, dan itu sangat mempengaruhi performa peserta didik atau lomba dalam pelaksanaan tersebut. Pasti akan banyak hambatan jika lapangannya becek. Oke, terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang ingin menambahkan, memberikan saran atau apapun. Bubur, atau saran, Pak Sun. Bisa gini ya, ketika lapangan becek seperti lapangan kita, kalau bisa memang itu bisa dilakukan di halaman ini bisa. Kalau untuk di halaman ini kurang luas maksudnya, karena panjang dari panjang dari lintasan itu 40 meter. 40 meter itu sudah ini masih kurang. Kalau ini di halaman kita masih kurang. Ini ada lagi. Cukup? Ya, ini akan saya berikan gambaran untuk untuk pelaksanaannya itu kemungkinan dilakukan itu untuk kelas atas, kelas 5 atau kelas 6. Dan yang jadi pesertanya nanti kelas 3 dan kelas 4. Karena kalau kelas 1, kelas 2 masih jauh, tapi bukan tidak mungkin nanti juga akan dilaksanakan. Jadi kelas 5 dan kelas 6 nanti diberikan tugas gantian untuk menjadi panitia atau penyelenggara dalam pembelajaran seperti edukasi model yang mengambil kids atletik di sekolah antar kelas. Ya, jadi kelas 5, misalkan kelas 5 nanti bertugas yang jadi peserta lombanya kelas 3 dan kelas 4. Terus nanti gantian yang jadi panitianya kelas 6, kelas 4 dan kelas 5 bisa jadi pesertanya. Mungkin seperti itu gambarannya. Nanti bisa kita koordinasikan lagi supaya kegiatan ini bisa berjalan dan kita dapat menemukan atlet-atlet baru dari SDN Sarjoko, bisa membawa nama harum sekolah kita dan bermanfaat bagi sekolah kita. Mungkin ada tambahan lagi? Cukup? Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang telah diberikan. Nanti kita bersama-sama supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.